Audio Jungle. Halo teman-teman, kita berjumpa kembali. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Kembali Mimin lanjutkan pembahasan dari cerita Rise of the Beast God. Sebelum masuk cerita, Mimin disclaimer dulu. Cerita ini jelas hanya fiksi. Jika ada perilaku kata-kata yang kurang pantas, mohon untuk tidak ditiru. Cerita ini direview hanya untuk memudahkan teman-teman dalam memahaminya. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke ceritanya. Wang Jinzhe pun meminta mereka semua untuk berhenti berdebat. Mereka tidak akan masuk ke arena. Lin Yuan sudah masuk lebih dulu. Luo Jie pun seketika bertanya siapa Lin Yuan. Lin Yuan pun kini memperkenalkan dirinya sebagai pemain pengganti Akademi Modu. Shen Chang pun kini bertanya-tanya bagaimana Lin Yuan bisa naik ke arena. Apa yang mau dia lakukan? Shen Chang pun meminta seseorang untuk menghentikannya. Wang Jinzhe mengatakan bahwa sekarang Lin Yuan sudah di arena. Apakah Shen Chang ingin Lin Yuan menyerah? Chu Tianyi bertanya apakah Wang Jinzhe ingin Lin Yuan dihajar oleh pembunuh seperti Luo Jie. Wang Jinzhe meminta Chu Tianyi untuk melihatnya saja. Lin Yuan tidak pernah mengecewakan siapapun. Lalu Luo Jie mengatakan bahwa sepertinya Akademi Modu telah menyerah sepenuhnya. Mereka malah mengirim pemain pengganti. Lin Yuan seketika bertanya apakah pemain pengganti tidak boleh bertanding. Orang-orang yang melihat Lin Yuan pun seketika mengatakan bukannya Lin Yuan orang jahat itu, dia orang dengan tusuk sate. Selama pertarungan survival, kerja dia hanya antara makan sate atau tidur. Jadi apa yang dilakukannya di arena? Apakah dia ingin mengalahkan manusia barbeque? Mereka pun meminta Lin Yuan untuk tidak mencoba-coba mengganggu manusia barbeque. Bagaimanapun dia mengalahkan 4 orang sekaligus. Kemudian Luo Jie mengatakan bahwa seorang pemain pengganti berani naik siapa yang memberi Lin Yuan keberanian. Bagaimana jika begini, kalau Lin Yuan bisa menahan 10 serangan dari dirinya, maka Lin Yuan memenangkan pertarungan ini. Lin Yuan pun menegaskan bahwa dirinya tidak perlu itu, dan dirinya tidak cukup hanya dengan menghajar Luo Jie. Mendengar hal ini, Luo Jie bertanya apalagi yang Lin Yuan inginkan selain menang dari dirinya. Lin Yuan mengatakan bahwa itu sudah jelas masih ada Chen Longxiang dan Su Xiao. Mereka adalah yang terkuat di Akademi Yanjiang. Orang-orang pun kaget mendengar pernyataan ini. Begitu juga dengan Chen Longxiang serta Su Xiao. Luo Jie pun tertawa keras dan menyebut Lin Yuan hanya pemain pengganti. Lin Yuan akan membayarnya karena bicara besar. Dirinya tidak akan lembut pada Lin Yuan. Lin Yuan mengatakan bahwa sebaiknya Luo Jie menggunakan seluruh kekuatannya, kalau tidak dirinya tidak akan puas. Dan segera Lin Yuan berubah ke bentuk Giant Black Lizard. Luo Jie yang merasakan aura ini nampak kaget dan tidak menyangka Lin Yuan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Lin Yuan yang melihat Luo Jie terdiam pun memintanya untuk tidak termenung. Lin Yuan yang bersiap menyerang pun bertanya apakah Luo Jie suka bermain, maka terimalah ini. Hingga pukulan Lin Yuan menghempaskan Luo Jie. Dan ini membuat Wang Linhu, Shen Chang, dan Chu Tianyi nampak kaget. Wang Jinzhe meminta mereka untuk tidak terkejut dulu, ini baru permulaan. Lalu kini Lin Yuan kembali melancarkan serangannya dengan cara menginjaknya, namun Luo Jie segera bangun dan menghindar. Lin Yuan yang melihat Luo Jie menjaga jarak mengatakan bahwa Luo Jie tidak akan bisa kabur. Luo Jie yang nampak terluka parah pun bertanya-tanya dalam pikirannya bagaimana bisa ada orang yang lebih kuat dari Chu Tianyi di Akademi Modu. Tidak ada informasi tentang Lin Yuan dalam data intelijen. Mengapa dia diletakkan sebagai pemain pengganti? Apakah para petinggi Akademi Modu itu bodoh? Hingga kembali kini Lin Yuan melepaskan beberapa serangan ke arah Luo Jie. Hingga kini Luo Jie dijadikan samsak gratis oleh Lin Yuan. Lin Yuan yang berhasil mencengkram kepala Luo Jie pun kini menghempaskannya ke permukaan berkali-kali. Hingga kini Luo Jie berhasil melepaskan diri dengan teknik dom mainnya. Namun kini Luo Jie benar-benar sudah kehabisan energinya.
Lin Yuan mengatakan bahwa saat Luo Jie menganggap orang lain sebagai mangsa dan mainan, Luo Jie harus ingat bahwa di mata orang yang lebih kuat dari Luo Jie tidak ada bedanya dengan semut. Luo Jie pun menanggapi ini dan mengatakan jika dirinya dalam kondisi terbaiknya, Lin Yuan tidak akan bisa mengalahkan dirinya dengan mudah. Lin Yuan bertanya apakah Luo Jie benar-benar berpikir seperti itu. Luo Jie pun mengakui bahwa Lin Yuan kuat, namun itu tidak merubah apapun. Dengan kekuatan Lin Yuan tidak mungkin bisa mengalahkan Su Xiao ataupun Cheng Long Xiang. Mereka adalah monster yang sebenarnya. Kalau tidak, Lin Yuan pikir dirinya akan mengalah dari mereka. Jangan begitu naif. Lin Yuan pun menanggapi ini dan menyebut bahwa Luo Jie ternyata hanya katak dalam tempurung. Hingga kini Lin Yuan mulai mengcasting energi nuklirnya. Luo Jie yang melihat hal ini pun bertanya-tanya kekuatan macam apakah ini, mengapa dirinya takut, mengapa rasanya dirinya ingin kabur. Hingga di saat Luo Jie berniat menjauh dengan terbang ke udara, Lin Yuan kini melepaskan knuckler blade-nya hingga mengenai Luo Jie dengan telak, serta mendorongnya mengenai dinding arena lalu terjatuh terkapar tidak sadarkan diri di permukaan arena. Lin Yuan pun kini memandang ke arah Chen Long Xiang dan Su Xiao, serta menantang peserta selanjutnya. Dan segera wasit kini mengumumkan bahwa pemenang pertarungan ini adalah Lin Yuan dari Akademi Modu. Orang-orang pun seketika bersorak dan mengatakan bahwa mereka benar-benar telah meremehkan Lin Yuan. Dia sama sekali tidak menggunakan trik seperti Wang Jinche. Dia benar-benar bergantung dengan kekuatannya sendiri. Seorang pemain pengganti menunjukkan kemampuan bertarung sekuat ini. Lin Yuan bahkan menantang Chen Long Xiang dan Su Xiao. Sepertinya mereka akan menyaksikan kebangkitan raja baru hari ini. Sementara itu Chen Long Xiang tidak menyangka ada orang seperti dia di Akademi Modu. Su Xiao mengatakan bahwa bagaimanapun Akademi Modu sama terkenalnya dengan akademi mereka. Jadi jelas mereka punya beberapa orang kuat. Chen Long Xiang pun mengatakan bahwa Lin Yuan menantang mereka berdua. Kalau Su Xiao terlalu malu-malu maka ini akan memalukan. Apakah dirinya harus turun duluan atau Su Xiao? Su Xiao mengatakan bahwa itu bukan tantangan tapi kekalahan. Chen Long Xiang menyebut bahwa Su Xiao terlalu serius. Kalau Su Xiao tidak mau maka biarkan dirinya duluan. Sejujurnya dirinya sudah lama tidak bertemu dengan musuh. Dirinya sudah sedikit gatal. Su Xiao pun mempersilahkan Chen Long Xiang untuk pergi. Dirinya tidak tertarik. Kalau dia benar-benar bisa mengalahkan Chen Long Xiang, maka dirinya akan memberikan dia jempol ke atas. Lalu kini wasit mengatakan bahwa dirinya tidak menyangka Akademi Yanjiang akan langsung mengirim Chen Long Xiang. Chen Long Xiang mengatakan bahwa benar-benar ada banyak naga tersembunyi dan harimau tidur di Akademi Modu. Bahkan seorang pemain pengganti memiliki kekuatan seperti ini. Tapi sorotan itu akan berhenti di sini dan segera Chen Long Xiang menggunakan Beast Soul-nya dan berubah menjadi Ancient Barbarian Elephant. Hingga aura perubahan ini menyebar di arena. Orang-orang pun mengatakan bahwa mereka hanya merasakan tekanan seperti ini dari monster Lord level. Jadi kekuatan Chen Long Xiang setidaknya berada di Lord level. Orang sekuat dia hanya menjadi wakil kapten, jadi seberapa kuatkah Su Xiao? Lalu Lin Yuan mengatakan bahwa Chen Long Xiang tidak bisa menekan dirinya dengan tekanan yang Chen Long Xiang berikan pada orang lain. Hingga Lin Yuan melepaskan diri dari tekanan ini. Chen Long Xiang pun nampak kaget dan menilai bahwa niat membunuhnya sangat kuat. Dan segera kini Chen Long Xiang maju menyerang dengan melepaskan teknik Domain Expansion, The Way of the Earth. Hingga secara tiba-tiba Chen Long Xiang melompat ke udara dan meminta Lin Yuan merasakan serangan teknik rahasianya, Barbarian Elephant Stepping Out the Mountain. Lin Yuan pun menanggapi ini dengan mengaktifkan Blood Armor of the Killing Intent. Hingga serangan Chen Long Xiang berhasil ditahan. Chen Long Xiang pun nampak kaget dan menilai bahwa teknik rahasia yang paling dirinya banggakan bahkan tidak bisa meninggalkan goresan pada cakarnya. Dan di saat yang sama Lin Yuan kini bersiap melepaskan knuckler blade-nya. Hingga Lin Yuan kini melepaskan serangannya. Di saat yang sama Chen Long Xiang nyatanya mengaktifkan Beast Weapon hingga berhasil menahan serangan Lin Yuan. Lin Yuan seketika menyebut bahwa Beast Weapon Chen Long Xiang cukup menarik.
dan bertanya apa nama beast weaponnya. Chen Longxiang mengatakan bahwa ini adalah beast weapon level Beast Emperor tingkat atas, Earth Talisman. Ini diberikan oleh keluarganya. Saat pemakainya terkena serangan fatal, secara otomatis akan terpicu. Lin Yuan pun nampak kaget mendengar beast weapon level Emperor ini dan bertanya berapa harganya. Chen Longxiang pun meminta Lin Yuan untuk tidak khawatir, dari sekarang dirinya tidak akan menggunakan beast weapon lagi, dan mengajak Lin Yuan untuk bertarung secara adil. Lin Yuan pun bertanya mengapa Chen Longxiang tidak menggunakannya saja, bukankah aturan memperbolehkan penggunaan beast weapon? Chen Longxiang menegaskan bahwa karena dirinya tetap bisa mengalahkan Lin Yuan tanpa menggunakan beast weapon. Lin Yuan pun menyebut Chen Longxiang sangat keras kepala dan segera Chen Longxiang menggunakan teknik rahasia Barbarian Eleven Earth Shatter. Hingga hentakan ini membuat Lin Yuan kehilangan keseimbangan. Melihat kesempatan ini, Chen Longxiang segera menendangnya. Lin Yuan pun segera bereaksi menahan serangan ini dengan tangannya yang telah menggunakan beast weapon. Saat benturan terjadi, nyatanya beast weapon Lin Yuan mengalami kerusakan hingga akhirnya hancur. Orang-orang yang melihat ini pun nampak kaget karena armor Lin Yuan berhasil dihancurkan. Dengan ini, apakah Lin Yuan akan kalah? Namun seseorang segera berteriak dan meminta mereka melihatnya lebih jelas lagi. Dan ternyata Lin Yuan berhasil menghentikan serangan Chen Longxiang. Chen Longxiang pun nampak kaget dan bertanya bagaimana ini mungkin. Lin Yuan pun bertanya apakah Chen Longxiang masih belum mengerti. Perbedaan antara Chen Longxiang dan dirinya bukan hanya masalah domain. Chen Longxiang yang nampak panik pun menyebut bahwa Lin Yuan sengaja melakukannya. Chen Longxiang pun bertanya apakah Lin Yuan tahu dari awal kalau dirinya mempersiapkan serangan ini. Lin Yuan pun membenarkan hal itu. Dan alasan mengapa dirinya tidak menghindarinya adalah untuk memberikan Chen Longxiang harapan bisa mengalahkan dirinya. Terkadang harapan palsu adalah yang paling menakutkan. Dirinya setuju kalau taktik Chen Longxiang efektif, tapi satu-satunya yang tidak Chen Longxiang pikirkan adalah perbedaan kekuatan antara Chen Longxiang dan dirinya. Chen Longxiang pun kaget dengan pernyataan soal perbedaan ini. Dirinya mau melihat berapa banyak serangan yang bisa Lin Yuan tahan. Hingga kembali Chen Longxiang menggunakan teknik rahasia Barbarian Elephant Stepping on the Mountain. Lin Yuan pun segera bereaksi dengan hal ini serta bertanya apakah Chen Longxiang pikir dirinya akan memberikan kesempatan, dan segera Lin Yuan melepaskan teknik rahasia Tiger Transformation serta melepaskan serangan Red Claw. Hingga serangan ini membuat tubuh Chen Longxiang berlubang. Dan Chen Longxiang sendiri mengalami luka yang cukup parah. Chen Longxiang menyebut Lin Yuan bajingan dan lagi-lagi Lin Yuan menusuk tubuh Chen Longxiang. Lin Yuan pun bertanya apakah Chen Longxiang ingin tumbang di sini atau Chen Longxiang ingin menyerah sendiri. Dalam pikiran Chen Longxiang, Lin Yuan bisa menghancurkan dirinya sepenuhnya seperti Luo Jie. Tapi Lin Yuan tidak melakukannya hingga pada akhirnya Chen Longxiang menyerah dan berubah kembali ke bentuk manusianya. Chen Longxiang pun mengakui bahwa Lin Yuan memang sangat kuat. Dirinya menantikan pertarungan Lin Yuan selanjutnya. Lin Yuan pun mempersilahkan Chen Longxiang untuk menontonnya. Wang Jingzhe pun seketika bertanya kepada anggota yang lain apakah mereka melihat Lin Yuan yang luar biasa. Shen Chang pun mengatakan melawan dua pemain kuat Akademi Yanjiang, mungkinkah Lin Yuan lebih kuat dari Chu Tianyi? Chu Tianyi sendiri bertanya-tanya dalam pikirannya, bukannya Lin Yuan cuma pemain pengganti. Mengapa dia sangat kuat, atau mungkinkah dia menyembunyikan kekuatannya? Apakah kepala sekolah Wang Ting mengetahui ini? Di samping itu, Wu Suwangu nampak tidak percaya ini benar-benar tidak mungkin. Wang Jinjie seorang yang bodoh memenangkan 4 pertandingan berturut-turut, dan Lin Yuan seorang pecundang bisa mengalahkan Luo Jie dan Chen Longxiang. Mengapa dirinya lebih rendah dari dia? Lalu saat ini Chen Longxiang pun digotong kembali oleh anggota yang lain serta bertanya apakah Chen Longxiang baik-baik saja. Chen Longxiang pun mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, ini cuma luka kecil. Su Xiao pun meminta mereka untuk tidak khawatir, walaupun lukanya serius Chen Longxiang tidak akan mati. Chen Longxiang pun bertanya apakah Su Xiao tidak bisa berkata lebih baik lagi.
Su Xiao yang pergi pun meminta Chen Longxiang untuk istirahat. Dirinya akan memenangkannya untuk Chen Longxiang. Chen Longxiang pun meminta Su Xiao berhati-hati, Lin Yuan sangatlah kuat. Su Xiao pun meminta Chen Longxiang untuk tidak cemas, dirinya pasti akan menang. Chen Longxiang pun mengerti dirinya akan menunggu kemenangan Su Xiao. Lalu wasit mengatakan setelah mengalahkan Luo Jie, Lin Yuan mengalahkan wakil kapten Akademi Yanxiang Chen Longxiang. Selanjutnya, siapa yang akan dikirim oleh Akademi Yanxiang? Dan apakah Lin Yuan bisa meneruskan keajaibannya? Orang-orang yang melihat ini pun tidak menyangka orang jahat itu sangat kuat. Jelas-jelas dia terlalu kuat. Setidaknya Chen Longxiang ada di Lord level. Dia membuat Chen Longxiang tidak berkutik. Akademi Modu benar-benar dipenuhi oleh bakat. Bahkan Lin Yuan diletakkan di bangku cadangan. Lalu tak berselang lama orang-orang pun sangat kaget Su Xiao memasuki arena. Su Xiao yang berdiri di depan Lin Yuan bertanya, bukankah Lin Yuan bilang ingin menantang mereka bertiga? Sekarang dirinya ada di sini. Dirinya tidak punya banyak teman. Dirinya tidak suka Lin Yuan melukainya. Dalam pikiran Lin Yuan, dirinya dengar dari Wang Jinze bahwa Su Xiao adalah sosiopat yang sangat ekstrim. Tidak dirinya sangka dia bermain untuk temannya. Lin Yuan pun menanggapi Su Xiao dan mengatakan karena Su Xiao ingin membalaskan dendam temannya, maka tunjukkan kekuatan Su Xiao biar dirinya lihat bagaimana jenius nomor 1 di Akademi Yanxiang. Dan segera kini Su Xiao menggunakan Beast Soul-nya dan berubah menjadi Nine Nether Dog. Dalam pikiran Lin Yuan, Wang Jinze mengatakan bahwa Nine Nether Dog Su Xiao adalah makhluk mistis di zaman kuno yang mengendalikan dunia bawah. Tapi tidak ada informasi pertarungan tentangnya karena Su Xiao jarang sekali bertarung. Karena dirinya tidak punya informasi tentang dia, maka dirinya harus berhati-hati dan seketika kini Su Xiao melepaskan sebuah tekniknya. Lin Yuan menyadari bahwa ini adalah domainnya dan seketika Su Xiao tiba-tiba menghilang. Lin Yuan pun nampak kaget karena Su Xiao tiba-tiba menghilang. Lin Yuan pun bertanya dalam pikirannya apakah mungkin domainnya adalah tempat di mana dia bisa menyembunyikan dirinya sendiri dan memberinya kesempatan untuk melepaskan serangan kejutan. Hingga kini tiba-tiba dari permukaan domain Su Xiao keluar sebuah serangan. Menyadari hal ini, Lin Yuan dengan cepat mengaktifkan Beast Weapon Scarlet Rush. Namun nyatanya armor ini dengan mudah dihancurkan oleh Su Xiao. Dan chapter berakhir.